لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والمؤتفكة أهوى وغشها ما غشى وغشها ما غشى فبأي ربك تتمارى أزفت الآزفة أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة
شفا أقم من هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا وأنتم سامدون سبح اسم ربك الأعلى سبح اسم ربك الأعلى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي قدر فهدي والذي قدر فهدى والذي قدر فهدي والذي قدر فهدى إنه يعلم الجهر وما يخفى والذي قدر فهدي أخرج المرعى
الناس إله الناس. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul azim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang maha pengasih, yang sayangnya tidak pernah pilih. Karena siapapun pasti bakal betul. Ada orang di bulan puasa dagangnya dagang mukena, dagang kolak, dagang gorengan. Yang dagang pakai peci, yang dagang pakai jilbab, tapi nggak puasa. Laku nggak kalau ditaruh di pinggir jalan? Laku, karena Allah nggak pernah pilih. Cuma manusia yang suka pilih-pilih. Jangan ada dusta di antara kita. Jelas? Betul? Contoh. Ada orang pesta, keluarganya ada 3. Ada berapa, Bu? 3. Yang satu jadi camat, yang satu jadi lurah, yang satu tukang pisang. Kira-kira tuh turut mengundang yang tukang pisang dimasukin nggak? Oi, gubernur masuk, dewan masuk, wali kota masuk, saudaranya enggak? Betul. Ada yang begitu? Ada. Sakit nggak tuh perasaan orang?
Padahal Allah nggak pernah pilih, cuma kita kadang-kadang yang pilih-pilih kasih. Mudah-mudahan di peninggalan nggak gitu, amin. Saya mau tanya, paling gubernur kondangan 200.000, betul? Dewan paling 100.000. Yang keluarganya tukang pisang 1 minggu tenaganya, pikirannya. Lalu bantunya bukan cuma 100, bahkan lebih daripada 1 juta, betul? Selain Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Orang disayang pasti dikasih, orang dikasih belum tentu disayang. Saya mau tanya, orang tua sama anak kasih apa sayang? Sayang apa kasih? Sayang, betul. Tapi kalau ada pengamen, dia ngamen di rumah kita, kasih apa sayang? Kasih. Setelah dia ngamen, kita kasih duit 1.000, dia pergi kemana bodoh amat, betul? Dia mau tidur di mana bodoh, pokoknya dia ngamen, dia nyanyi, kita kasih. Sungguh terpaksa aku menyanyi, mengharapkan Tuhan bermurah hati. 1.000. Mudah-mudahan kita orang yang malam ini memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sampai akhir ditutup dengan doa, kita semua wafat dalam keadaan husnul khatimah, dimudahkan dalam menghadapi sakaratul maut, alam kubur kita jadi nikmat kubur sampai menunggu datangnya hari kiamat, ketika dihisab di padang mahsyar, diringankan hisab kita oleh Allah Subhanahu wa taala, bareng sama istri, bareng sama suami, bareng sama anak, bareng sama orang tua di dunia dan juga di akhirat, di surganya Allah Subhanahu. Bukan hanya masuk surga, dekat bersama baginda Nabi besar Muhammad. Karena tujuan orang beriman, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bahagia hidup di dunia dan bahagia hidup di akhirat, terjaga dari siksa api neraka. Amin. Dan dengan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tak lupa kita membaca salawat dan salam, karena dengan perantaranya kita menerima ajaran yang benar, yakni ajaran Islam. Alhamdulillah. Al-Makaramun para alim ulama, ada guru kita Tuan Guru Kiai Haji Syahroji, juga ada penasehat DKM Masjid Jami Nur Ihsan Bapak Ustadz Miswan, juga ada Bapak Ustadz Haji Suyuti, ada Ketua DKM kita Bapak Ustadz Haji Muhyiddin, ada Ketua Panitia Bapak Ustadz Haji Nur Halim, juga ada Bapak Lurah. Masih ada Pak Lurah? Ada. Alhamdulillah. Kalau Lurah datang lebih awal, pulangnya bareng sama Kiai, mudah-mudahan nanti jadi camat. Amin. Ya nih Bapak Munan Haji Munandar SE Lurah Peninggilan, ada Bapak Haji Ade Faisal, Bapak RW kita, Bapak Haji Bambang, Ketua RT kita, dan seluruh hadirin hadirat yang hadir pada malam hari ini, yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu, dan juga Bapak Ustadz Haji Muhyiddin. Malam ini saya ceramah, saya mulai jam 10:30, karena udah malam, ceramahnya nggak boleh lama, 3 jam selesai. Hei, ada soneta sampai subuh bisa. Betul. Dong keripik, hai tulang bawang, corona sudah hilang, nanti musim kondangan. Betul, benar. Dong keripik, hai tulang bawang,
kalau pergi ngaji cium tangan suami. Cium tangan suami belum? Udah. Mudah-mudahan semuanya istri-istri yang soleha. Amin Allahumma amin. Tadi kita lihat tuh Kiai Haji Ustadz Muhammad Si'a, beliau selesai ngaji, kita santrinya, kita jamaah cium tangan beliau bolak balik, betul. Tadi ada Habib Muhammad Bagir bin Ali bin Thohir, ada anak-anak kita berebut salaman dengan Habib, bolak balik. Ibu tahu nggak mana bolak baliknya? Belum tahu? Nggak, saya kasih tahu. Mudah-mudahan ceramahnya lebih cepat, lebih bagus. Ikan cepat, ikan gabus. Ceramahnya lebih cepat, lebih bagus. Yuk kita tutup dengan doa. Belum? Terus menghina itu. Ini kan ustaz, bukan tukang parkir. Tadi yang bajunya merah-merah mana ini? Yang merah-merah. Oh, capek. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Bu, kalau ada orang salaman nih bolak-balik nih. Contoh istri. Ada seorang istri salaman, punggungnya dicium nih suaminya. Maknanya apa? Bahwa istri minta redo suami. Artinya apa? Itu istri punya dosa sama suami. Betul? Punya dosa nggak sama suami? Punya. Nah sementara kalau salamannya telapak tangan, dicium punggungnya, dicium telapak tangannya, ini artinya apa? Suami minta redo istri. Saya tanya, suaminya punya dosa nggak sama istrinya? Banyak, Pak Ustaz. Jelas? Paham? Jadi kalau ada santri, ada jamaah, dia salaman bolak-balik sama gurunya, maknanya apa? Santri minta redo sama gurunya, gurunya minta redo sama muridnya. Ini makna salaman bolak. Nanti pulang ke rumah praktekin. Ya Bu, siap? Salaman bolak balik, kata suami, tumben loh. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Anak-anak, yuk Ustaz mau tanya nih, Nabi lahir hari apa? Senin. Wafatnya hari apa? Senin. Jadi lahirnya hari Senin, wafatnya hari Senin. Nabi lahir tanggal berapa? 12. Wafatnya tanggal berapa? 12. Lahirnya tanggal 12, wafatnya tanggal 12. Nabi lahir bulan apa? Rabiul Awal. Wafatnya juga bulan Rabiul Awal. Hari lahirnya sama, hari wafatnya sama, baik hari, tanggal, bulan juga tanggal. Ini sosok nama baginda Nabi besar Muhammad. Nah ini bukan kebetulan nih. Ini bukan tapi ini udah takdir Allah, rencana Allah. Berarti ada 12 perkara, ada 12 pokok yang dibawa Nabi Muhammad SAW yang disampaikan kita kepada umatnya. Ada berapa? Ada berapa anak-anak? Ada 12. Ada berapa Bu? 12. Yang pertama rukun iman. Rukun iman ada berapa? 6. 1. Percaya kepada Allah. 2. Percaya kepada malaikat. 3. Percaya kepada Rasulnya. 4. Percaya kepada kitabnya. 5. Percaya kepada hari kiamat. 6. Percaya kepada qada dan qadar. Nah malam ini yang belum bubar, alhamdulillah kita berada di qadarnya Allah Subhanahu. Belum pulang, belum bubar karena acaranya belum selesai. Alhamdulillah.
Nah, ada yang pertama rukun iman ada 6. Yang kedua rukun Islam. Rukun Islam ada berapa? 5. Percaya pertama syahadat, 2, 3, 4, 5. Haji udah berapa? 11. Betul. Tadi semuanya ada berapa jumlahnya? 2. Yang terakhir rukun ihsan. Apa itu rukun ihsan? Anta budallah ka'annaka tara fa illam takun tara fa innahu yara. Bahwa engkau menyembah Allah seolah-olah engkau bisa melihat Allah. Jikalau tidak bisa demikian melihat Allah, maka Allah yang melihat engkau. Paham? Jelas? Ini artinya ihsan, bahwa engkau sedang sholat seolah-olah engkau bisa melihat Allah. Seandainya jikalau tidak bisa melihat Allah, Allah yang melihat kita. Nah, orang kalau sudah ihsan, sholatnya benar nggak? Betul. Orang kalau belum ihsan, sholat asar 2 menit. Sholat zuhur 2 menit, sholat maghrib 2 menit, sholat subuh 2 menit. Tapi kalau udah ihsan, minimal 5-10 menit. Kenapa? Habis sholat, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Bukan Allahumma lantas jalan, bukan Allahumma lantas bubar. Malu sama Allah. Akhirnya apa? Zikir dulu kalau sesudah salam. Bisa zikirnya? Yuk bareng-bareng zikir sesudah salat. Subhanallahadzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wal dhunub. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil. Allahumma ajirna minan naris salimin. Allahumma antas salam sampai ya dzal jalali alfa. Jelas? Nah, ini orang yang ihsan, malu kepada Allah Subhanahu. Kalau sudah zikir ngapain? Baca doa. Kenapa baca doa? Dan ingat, kalau kita baca doa, ada etika, adab dalam berdoa agar doa kita dikabuli Allah Subhanahu. Nah, pertama kalau orang berdoa baca apa? Istighfar. Ya, 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Kenapa baca istighfar? Ya Allah, mata banyak maksiat, tangan banyak dosa, mulut juga demikian, kaki juga begitu. Malu kepada Allah Subhanahu. Salat masih belang-belang, zuhur ketangkep, asarnya out. Salat zuhur jam 12 kurang 20 menit, setengah 3 baru zuhur. Asar jam 3 kurang 5 menit, setengah 6 baru asar. Subuh jam 4 15 menit, setengah 6 baru sholat subuh. Malu sama Allah Subhanahu. Nah, dia berzikir, istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu. Kalau sudah istighfar ngapain? Baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya apa? Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, biar kita mendapatkan keberkahan, agar kita menjadi orang yang barokah. Kita ngaji aja ya, ngaji dulu ya, biar dapat ilmunya, betul. Nah, jadi pertama baca istighfar, kedua baca Saya tanya, sama enggak manfaat sama barokah? Sama enggak barokah sama manfaat? Enggak sama. Manfaat belum tentu barokah. Barokah sudah pasti. Contoh. Ini malam ini banyak pisang nih, banyak kue. Waktu di pasar Lembang, di pasar Ceruduk, tuh pisang manfaat, tapi belum barokah. Sesudah dibeliin, ada yang bawain, maka pisang menjadi
barokah. Barokah bagi yang jual, dikasih istrinya, dikasih anaknya, nih buat urusan dapur, nih buat urusan sekolah, betul. Kemudian yang beli buat acara ini maulid, barokah bagi yang beli. Apalagi dia punya orang tua yang sudah meninggal dunia, maka menjadi ladang amal pahala. Contoh lain tuh kipas angin tuh di dalam masjid Jami Nurul Ihsan, kalau masih di toko namanya manfaat. Setelah dibeliin ditaruh itu di dalam masjid Jami Nurul Ihsan, maka itu yang namanya kipas angin, bukan lagi manfaat tapi barokah. Yang jual barokah, yang beli barokah, yang sholat barokah. Nah karena itu yang pertama istighfar, yang kedua baca bismillah, yang ketiga apa? Alhamdulillahi Rabbil, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Artinya apa? Ya Allah, terima kasih, saya bersyukur kepada Engkau. Mata masih bisa melihat, tangan masih bisa megang, kaki masih bisa berjalan. Walaupun saya banyak dosa, ya Allah, bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah telah berikan. Ini makna alhamdulillahi rabbil. Nah yang keempat apa? Baca so Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kenapa? Orang berdoa tanpa baca salawat, maka doanya tidak diterima. Karena itu diiringi kalau kita berdoa baca so. Nah malam ini konteks kita ngapain? Memperingati maulid Nabi besar Muhammad. Tadi di awal kita sudah baca berjanji salawat bareng-bareng, betul. Kemudian kita tadi sudah mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran oleh guru kita, kiai kita, yakni Kiai Haji Muhammad Syiah, yang dari dulu sampai sekarang nggak tua-tua, betul. Ya, masih awet muda. Kenapa? Karena beliau suka dan selalu membaca Al-Quran. Dan tadi pun kita sudah membaca kalimat La ilaha illallah. Istighfar sudah, La ilaha illallah. Baca salawat, kita pun mendengarkan dan juga membaca Al-Quran. Nah saya kasih tahu nih Bu, setiap huruf Al-Quran adalah doa, adalah kemudahan, adalah hidayah, adalah petunjuk, adalah zikir, adalah pahala. Karena itu kalau ada anak sakit bacain Al-Quran, karena itu adalah doa. Kalau ada suami malas sholat bacain Quran, karena itu adalah hidayah. Tadi pun kita sudah membaca salawat. Makna fadilah salawat yang kita baca, maknanya adalah doa. Jadi kalau ibu baca salawat, anak sedang sekolah, ya Allah, anugerahkan kepada anak saya yang sekolah ilmunya manfaat, amin. Suami kita sedang kerja cari duit, yang dagang, yang bisnis, yang usaha, ya Allah, berikan kemudahan, berikan keberkahan rezekinya. Kalau di atas langit turunin, ya Allah. Kalau di dasar bumi taikin, ya Allah. Kalau ada yang jauh deketin, kalau ada yang haram halalin. Ini mana kalau kita membaca Nah orang yang baca salawat, maka hatinya dibikin ketenang oleh Allah, amin. Dan dengan membaca salawat, maka dosa-dosa kita terhapus. Yang kecil, walaupun kecil-kecil, kalau banyak, maka banyak dosa-dosa kita yang akan terhapus. Karena itu banyak-banyak baca salawat. Dan salawat yang kita baca menjadikan doa kita diijabah, dikabul oleh Allah Subhanahu. Nah kalau ada orang baca La ilaha illallah, La ilaha illallah, maknanya adalah ya Allah, wafatkan saya dalam keadaan husnul khatimah, mudahkan saya dalam menghadapi sakaratul maut, dan jaga saya ketika saya wafat di dalam kubur, terjaga dari siksa api neraka. Paham? Karena itu banyak-banyak baca kalimat La ilaha, banyak baca
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yuk bareng-bareng ya. Oke, kita bareng-bareng dulu. Apa-apa nanti jam 3 baru selesai. Yuk. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullah. Aladzim astaghfirullah, aladzim astaghfirullah, aladzim la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, ya Allah, ya Allahu, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, Ya Allah, Ya Nabi Salam, Ya Rasul Salam Alaika, Ya Habib Salam Alaika, Salawatullah Alaika. Terakhir, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Nah, satu baca istighfar, dua baca tiga baca alhamdulillahirabbil, keempat baca baru setelah itu berdoa. Kalau kita berdoa maka wajib anak mendoakan orang. Wah, saya tanya nih, seandainya Bapak Ustadz Haji Suyuti punya anaknya udah nikah, gajinya gede, main ke rumah orang tua, nggak bawa duit, nggak ngasih duit, pelit nggak? Betul. Kalau ada PRT Bambang, dia punya mantu, punya anak, main ke rumahnya, nggak bawa buah-buahan, padahal punya gaji, pelit nggak? Betul. Baru pelit ini. Ada anak yang paling pelit di dunia, Bu. Ada anak yang paling pelit di dunia. Siapa itu? Anak yang tidak pernah mendoakan orang tua. Anak yang tidak pernah mengirimkan surat Al-Fatihah. Ini anak yang paling pelit. Hadirin hadirat rahimakumullah. Nah, lalu ditutup dengan apa? Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil. Maknanya apa? Baca lagi walhamdulillah. Ya Allah, apapun yang kau berikan, apapun yang kau kasih, maka itu adalah yang terbaik. Berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Bu, di sini kalau pengajian Ibu hari apa? Hari Rabu sama hari apa? Sabtu. Nah, kalau Ibu ada pengajian, ada acara Maulid Isra Mi'raj, ya, pusing-pusing sedikit, berangkat aja. Ya, pusing-pusing sedikit, berangkat aja. Bagaimana cara supaya pusing hilang? Ayo praktekin. Coba ambil nafas, tarik 3 kali. Lepas. Tarik lagi. Lepas. Tarik lagi. Kalau masih pusing juga, tarik tunai. Iya, Bu. Tarik tunai. Ajak suaminya ke ATM. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Anak-anak, anak soleh. Iya. Yes, Pak Ustadz. Nah, bro, kita ketahui ketika beliau masih kecil, belum jadi seorang nabi, belum jadi seorang rasul.
Dua malaikat atas perintah Allah Subhanahu wa taala ini membelah dada Muhammad. Dibersihkan hati beliau, dibersihkan jiwa beliau, agar hati dan jiwa beliau terus terpelihara kesuciannya. Nah karena itu Muhammad kecil gak pernah mencaci maki membentak orang. Muhammad kecil gak pernah berkata yang kasar maupun kotor. Muhammad kecil, matanya hanya untuk melihat yang baik-baik, telinganya hanya untuk mendengar yang baik-baik, tangannya hanya untuk megang yang baik-baik, dan kakinya pun hanya untuk berjalan ke tempat yang baik-baik. Ini Muhammad kecil sebelum menjadi seorang nabi, sebelum menjadi seorang rasul. Anak-anak, nih, Islam mengajarkan, Islam tidak mengajarkan kita menjadi orang sakti, tidak. Tapi Islam mengajarkan kita menjadi orang yang berbudi pekerti, betul. Nah, Nabi Muhammad ini dihormati oleh umatnya bukan karena kesaktiannya, melainkan karena kemuliaan akhlaknya. Alhamdulillah. Ke warung beli ketan, ketan ku dapat, malah diambil Pak Ustadz Niswan. Peringatan Maulid bukan sekadar peringatan, melainkan momentum untuk tingkatkan iman. Jelas? Jadi setelah Maulid imannya meningkat. Saya mau tanya, semua punya HP? Punya HP? Punya. Ibu punya HP? Punya. Saya tanya, jangan ada dusta di antara kita. Bu, anak-anak, semua bapak-bapak, kalau kita bangun tidur yang kita pegang HP apa Al-Quran? HP. Lebih lama mana buka HP sama buka Al-Quran? HP. Lebih lama mana megang HP sama megang Al-Quran? HP. Kalau udah mati pengen dibacain HP apa Al-Quran? Al-Quran. Waktu hidup ada orang cuma lewat masjid, udah mati pengen masuk masjid. Waktu hidup nggak pernah ngaji, udah mati pengen diajiin. Waktu hidup nggak pernah baca Quran, udah mati pengen dibacain Al-Quran. Waktu hidup nggak pernah tahlilan, udah mati pengen ditahlilin. Tapi bukan orang peninggilan, bukan. Orang sebelah sono, cuma asalnya dari sini. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Bu, ketika Rasulullah SAW atas perintah Allah, malaikat Israel alaihissalam untuk mencabut ruh Rasulullah yang mulia, ketika kakinya sudah tidak bergerak, tangannya sudah tidak bisa bergerak, Rasulullah merasakan sakit ketika proses sakaratul maut. Lalu Nabi bertanya kepada malaikat Israel, wahai Israel, apakah umatku akan merasakan sakit yang seperti ini? Apa kata malaikat Israel? Ya Muhammad, umatmu akan merasakan sakit yang amat sangat dahsyat, akan merasakan sakit yang amat luar biasa ketika sakaratul maut. Jangan ya Israel, jangan. Umatku nggak akan sanggup merasakan sakit yang seperti ini ketika sakaratul maut. Lalu Nabi berdoa, Allahumma khaffif ala ummati fi sakaratul maut wa sakil alayya. Ya Allah, ringankanlah sakaratul maut atas umatku dan bebankanlah sakitnya kepadaku ya Rabb. Ini yang namanya Rasul. Ketika beliau dalam keadaan sakaratul, ketika wajah beliau sudah pucat, bibirnya kebiru-biruan, anak beliau Sayyidatul Fatimah Az-Zahra menutupkan tangannya di wajahnya, saking gak tega melihat ayahnya yang seperti itu. Kemudian
Sayyidina Ali karamallahu wajhah, ketika Rasulullah itu bibirnya bergetar, yang sudah kebiru-biruan, yang wajahnya pucat, yang tangannya udah nggak bisa bergerak, kakinya nggak bisa bergerak, beliau mendekatkan telinganya di bibir Rasulullah yang sedang menghadapi sakaratul maut. Apa yang diucapkan Rasulullah? Usikum bis sholat, jaga pelihara sholat, jaga pelihara sholat. Ini yang diucapkan Rasulullah ketika sakaratul maut. Lalu Rasulullah bibirnya bergetar lagi. Sayyidina Ali karamallahu wajhah mendekatkan lagi di telinga Rasulullah. Apa yang beliau dengar? Apa yang diucapkan oleh Nabi? Ummati, 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 inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang malam ini kita peringati saking cintanya kepada kita umatnya, betul. Karena itu kalau acara belum bubar jangan pulang. Rasulullah amat cinta kepada kita umatnya. Alhamdulillah. Nah, tadi pesan Nabi apa? Usikum bis sholat. Rukun Islam yang kedua adalah sholat. Nah, penutup. Hadirin hadirat rahimakumullah. Saya mau tanya dulu. Kalau ada rumah kebakar warnanya merah apa kebiru-biruan? Merah. Kalau ada Gunung Bromo kemarin kebakar, warnanya merah apa kebiru-biruan? Merah. Kalau ada anak pramuka api unggun, merah apa kebiru-biruan? Merah, betul. Nah, sepanas-panasnya api di dunia itu warnanya kebiru-biruan. Ini sepanas-panasnya api di dunia. Sementara panasnya api neraka 70 kali panasnya api yang ada di dunia. Nah, jelas Bu? Bu, kalau ada rumah tetangga kebakaran, dapurnya kebakaran, orang tuanya di ruang tamu, anaknya sedang tidur di kamar tidur, kira-kira dibangunin nggak? Betul. Disiram anaknya, perlu diseret, ditarik. Kenapa? Rumahnya sedang terbakar. Artinya apa? Kalau ada orang tua, anaknya lagi tidur, azan subuh berkumandang di Masjid Jami Nurul Ihsan, itu orang tua nggak bangunin anaknya. Itu orang tua bangunin anaknya nggak bangun-bangun. Artinya apa? Orang tua ikhlas anaknya dibakar api yang panasnya 70 kali panasnya api yang ada di dunia. Jelas? Saya tanya, ayo pilih mana? Ke surga dipaksa apa ke neraka ikhlas? Pilih mana? Ke surga dipaksa apa ke neraka tapi ikhlas? Mendingan ke surga tapi udah siram, tarik supaya dia salat. Nah, ada sebuah kisah di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ada mayit mau disolatin. Ketika ini mayit mau disolatin, kain kafannya bergerak-gerak. Ya kira-kira itu lanjut disolatin apa bubar? Bubar. Ada sahabat ngambil kayu, penasaran, mau dibuka bagian leher itu mayit. Ternyata setelah dibuka ada seekor ular yang melilit leher si mayit dan memakan daging itu leher si mayit. Ketika ular itu akan dibunuh, ular itu berkata, La ilaha illallah, aku diperintah oleh Allah untuk menyiksa mayit ini. Para sahabat yang nyalatin bertanya, wahai ular, apa dosa yang diperbuat oleh manusia ini? Ini orang waktu hidup gak pernah mengerjakan sholat. Karena itu sholat, orang kalau tidak sholat maka dia sudah kehilangan segala-galanya.
Walaupun kita masih banyak dosa sama mertua, anak punya dosa sama orang tua, pejabat punya dosa dengan rakyatnya, kita punya dosa sama tetangga, minum, mabuk dan sebagainya, tapi sholat mah jangan ditinggal. Karena itulah yang bakal menolong kita, betul. Nah, ini di zaman Umar bin Khattab dan dari zaman Nabi, ketika Nabi sedang duduk nih seperti ini, ada seorang ibu berlari-lari kecil menemui Nabi, lalu mendekat Nabi dan berkata, Nabi, wahai ibu, kenapa lari-lari kecil menyamperi saya? Ya Rasulullah, anak saya baru saja meninggal dunia, lalu tidak ada orang yang mengurusi jenazahnya. Diutuslah Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, sampai di rumah ibu tadi, ternyata jenazah anaknya berubah seperti babi hutan yang hitam. Lalu Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab menemui Rasulullah. Wahai Rasulullah, ternyata anak muda itu, anak ibu tadi, berubah wujudnya seperti babi hutan yang hitam. Akhirnya Nabi bersama para sahabat kembali melihat untuk mengurus jenazah tadi. Sampai Nabi di rumah ibu tersebut, benar yang Nabi lihat, jenazah pemuda tadi wujudnya seperti babi hutan yang hitam. Lalu Nabi berdoa, ya Allah, kembalikan wujud anak muda ini seperti manusia biasa. Doa Nabi ini coba dikabul oleh Allah Subhanahu. Kemudian dimandikan, dikapani, disolatkan. Dan ketika mau dikuburin, ini kan kain kapan mayat dibuka, betul? Ya, wajahnya dibuka. Ketika dibuka, ini mayat berubah lagi, wujudnya seperti babi hutan yang hitam. Nabi berdoa, ya Allah, kembalikan wujud anak muda ini seperti manusia biasa. Doa Nabi dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selesai dikuburin, Nabi bertanya sama orang tuanya, wahai ibu, wahai bapak, apakah gerangan dosa yang diperbuat anak ibu sehingga jenazahnya seperti ini? Orang tuanya menjawab, ya Rasulullah, anak saya tidak mengerjakan sholat. Apakah ada dosa lagi wahai ibu? Ada ya Rasulullah, anak saya durhaka kepada kedua orang tuanya. Saya tanya, ada enggak orang Islam yang matinya enggak sholat? Ada. Ada enggak orang Islam yang matinya durhaka sama orang tua? Ada. Seandainya Nabi dulu enggak berdoa seperti itu, banyak orang Islam yang matinya jasadnya seperti babi hutan yang hitam. Nah, alhamdulillah bahwa Nabi sudah berdoa seperti itu. Maka ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita juga bersyukur, berterima kasih kepada Rasulullah agar kita umatnya masuk surga dan dekat dengan baginda Nabi besar Muhammad. Bu, dalam kitab Al-Mustadrak jilid 5 halaman 355 hadis ke-77, ketika perjalanan Isra Mi'raj, Nabi tanya sama malaikat Jibril, ya Jibril, ada apa Muhammad? Itu malaikat apa? Yang mana? Tuh, yang tangannya ada 1000. Tuh, yang jari-jari setiap tangannya ada 1000. Oh Muhammad, itu malaikat yang bisa menghitung hujan yang turun dari langit, baik yang di gunung, baik yang di laut, maupun ada di hutan. Nabi bertanya, ya Jibril, apakah ada yang tidak bisa dihitung oleh malaikat tersebut? Ada ya Muhammad, ketika umatmu kumpul bareng seperti ini, menyebut nama engkau dan banyak-banyak baca sholawat. Jelas bu? Jelas? Allah berdialog kepada Nabi, ya Muhammad, ini langit milik siapa? Milikmu ya Rabb. Ya Muhammad, surga milik siapa? Milikmu ya Rabb. Ya Muhammad, itu yang namanya bumi milik siapa? Milikmu ya Rabb.
Ya Muhammad, engkau kekasihku milik siapa? Milikmu ya Rabb. Ya Muhammad, aku Allah milik siapa? Nabi sujud. Nabi diam, Nabi enggak menjawab. Akhirnya Allah yang bertanya, Allah yang menjawab. Ya Muhammad, aku milik orang yang berselawat kepada engkau wahai kekasihku Rasulullah. Karena itu banyak-banyak baca sholawat. Dah. Terakhir, yuk saya tanya terakhir. Mahal mana jalan ke surga sama ke neraka? Mahal mana jalan ke surga sama ke neraka? Mahalan jalan yang ke neraka. Murah mana jalan ke surga sama ke neraka? Jalan yang ke surga. Oke. Kalau tangan saya jatuh bilang begini, hei, bisa? Bisa? Kalau tangan saya jatuh, oke. Yang kedua, hu ha. 5, hu ha hu ha hu. Bisa? Bisa? Hu ha hu ha hu. Yang gagal nyanyi amin pada berangkat umroh. Kita siap ya. Yuk, yang pertama, kalau tangan saya jatuh. Ya, yang kedua, 1, 2, 3, hu ha hu ha hu. Latihan terakhir. Latihan terakhir. Sudah siap? Sudah siap? Kalau tangan saya jatuh, kurang kencang. Kalau tangan saya jatuh. Ya, yang kedua, 1, 2, 3, hu ha hu ha hu. Kalau rajin mengaji, ilmu akan meningkat. Kalau suka dengar ceramah, iman akan bertambah. Hu ha hu ha hu. Kalau suka sembahyang, hati akan tenang. Kalau suka puasa, sehat jiwa dan raga. Ternyata jalan yang ke surga murah harganya, walaupun murah adanya banyak yang ogah. Benar. Hei, jalan ke surga orang jangankan nggak diundang, diundang aja nggak datang. Betul. Di grup RT, di grup RW, ntar ngaji yuk. Di mana? Jaminul Ihsan, ada kiai tahu? Ya ntar. Nyusul ya? Ya. Betul. Gak datang tuh orang. Kalau jalan yang ke surga murah harganya, tapi banyak ya. Puasa bayar nggak puasa? Bayar. Punya utang Ramadan? Punya bayar. Salat bayar nggak? Bayar. Betul. Kode salat, bagi salat yang kita tinggal. Betul. Murah harganya, tapi banyak ya. Oke, kalau jalan yang ke, coba jalan yang ke neraka. Kalau mau melacur, harus pakai uang. Kalau mau berjudi, harus pakai uang. Kalau suka mabuk-mabukan, penyakit akibatnya. Kalau suka haram-haraman, neraka balasannya. Ternyata jalan yang ke neraka mahal harganya, walaupun mahal anehnya banyak yang suka. Benar. 2 tahun yang lalu waktu COVID, di atas banyak layangan tuh. Di Pinang banyak, di Kayu Gede banyak, di Ciledug banyak, asalnya dari peninggalan. Itu layangan muter di atas, satu benang 100.000. Yang panitianya Pak RT, panitianya Pak RW. Walaupun hadiahnya umroh, hadiahnya haji, kalau itu pakai duit namanya
judi, betul? Judi menjanjikan kemenangan, bohong, betul? Judi menjanjikan kekayaan, bohong, jelas? Nah, yang namanya minuman keras pakai duit nggak? Pakai. Ada ciu, ada topi miring, ada intisari, ada arak bali, ada anggur merah. Kok tahu? Pak RT Bambang ngasih tahu. Ya, ada anak muda nggak di sini? Anak-anak muda, anak muda. Dulu aku suka padamu, dulu aku memang suka. Dulu aku gila padamu, dulu aku memang gila. Sebelum aku tahu kau dapat merusakkan jiwaku. Sebelum aku tahu kau dapat merusakkan hidupku. Gara-gara kamu orang bisa menjadi gila. Gara-gara kamu orang bisa menjadi edan. Gara-gara kamu orang bisa putus sekolah. Gara-gara kamu orang kehilangan masa depan. Tepuk tangannya mah. Jelas? Nah, tadi ke neraka mahal, ke surga murah, tapi banyak yang Nah, ini orang kampung tadi ya? Kampung? Bening? Kalau nanti ada ibu-ibu orang peninggalan masuk surga, amin. Itu karena dia memang berusaha. Kalau nanti ada Pak RW, Pak RT peninggalan, bukan karena Allah tak sayang hambanya, semua terserah kita. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doanya ada Pak Kiai kita nih.